rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Halo guys, kembali lagi bersama Cheryl dan Javier. Cerita seru bersama Cheryl dan Javier. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai fanatisme agama sehingga kita dapat mengerti dan memahami lebih baik tentang agama sehingga kita bisa menjadi bijak dan toleran. Betul. Oke guys, sebelum mulai marilah kita panjatkan syukur dulu kepada Allah Tuhan kita, Karena Ia telah mempertemukan kita sehingga kita semua dapat berbagi belas kasihan dan saling mengasihi satu sama lain. Nah, jadi alasan kita berdua memilih topik fanatisme agama ini karena Kita melihat bahwa di Indonesia sering terjadi konflik karena masalah agama. Nah, contoh yang masalah agama itu adalah seperti kayak orang-orang yang mementingkan agamanya sendiri Ya. dan egois gitu guys. Mereka sering mengutamakan agamanya, guys. Jadi kita di sini ingin mengajarkan untuk bersikap toleran. Oke Cheryl, jadi menurutmu apa itu fanatisme agama? Menurut saya pribadi, kalau fanatisme orang-orang fanatik itu kayak mereka kesannya mementingkan agamanya. Oh iya, betul. Kalau menurut kamu apa itu fanatik? Kalau menurut saya pribadi bisa dilihat dari kata fanatisme itu kan artinya fanatik itu artinya dia kayak melebih-lebihkan suatu hal. Contohnya kalau fanatisme agama ini artinya dia memuji agama tersebut dengan tak terhentikan dan dia memanfaatkan agama tersebut kayak yang terbaik dirinya. Kamu tahu gak, banyak sekali jurnal yang dipublikasikan mengenai fanatisme agama loh. Emang ada? Nah, ternyata puncak tertinggi publikasi jurnal itu ada pada tahun 2019 sebanyak 200-an jurnalnya. Kemudian puncak terrendah ada pada tahun 2013 sebanyak 36 jurnal. Kamu pernah lihat gak artikel mengenai fanatisme agama? Oh iya, pernah lihat di Philosophy and Religious Study. Saya pernah lihat itu hari ada banyak sekali artikel tentang fanatisme agama. Itu kalau nggak salah dari tahun 2013 sampai 2022 kan? Ah, Iya betul. Dan itu ada 900-an artikel mengenai fanatisme agama. Banyak banget. Banget di Indonesia. Halo guys. Hai guys, kembali lagi kita sekarang sedang di tempat nih kan, Yeah. kalian bisa lihat. Sekarang saya akan menjelaskan apa saya dampaknya terhadap orang-orang yang memiliki sifat fanatisme cuy. Nah, jadi orang yang memiliki sifat fanatisme ini itu dia punya perilaku yang agresif dan dia tidak bisa mengontrol dirinya terhadap orang lain karena dia itu tidak bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri cuy. Kalau menurutmu dampaknya apa? Kalau aku menurutnya karena mereka perilaku agresif itu karena mereka pemikirannya kan tidak terbuka. Yeah. Jadi seolah-olah kayak mereka tidak menerima pemikirannya orang lain dan itu menyebabkan intoleransi. Kan harus kita saling toleransi Oh, iya, kita iya. sesama masyarakat Indonesia. Harusnya kita itu masyarakat Indonesia bangga karena kita memiliki banyak agama. Betul. Cheryl, kamu tuh nggak ternyata ada juga loh strategi pemerintah untuk menangani toleransi agama ini. Nah, contohnya di sekolah. Nah, jadi pemerintah itu sudah meningkatkan pemahaman melalui program-program di sekolah. Contohnya seperti sekolah kita sendiri. Nah, kita di sini tuh juga diajarkan kayak tentang toleransi agama. Kita banyak diajarkan, makanya itu adalah salah satu strategi pemerintah yang cukup baik menurut saya. Dan sudah pasti juga kan kalau kita melanggar peraturan tersebut di sekolah pasti kan ada konsekuensinya. Makanya pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang intoleransi agama. Dan menurutku itu wajar lah untuk mendapatkan konsekuensi karena itu memang baik agar kita bisa belajar kan tentang Ya belajar dari kesalahan. belajar dari kesalahan. Pemerintah juga sudah berupaya untuk memperjelas dengan pengajaran yang baik dan pengajaran yang salah kepada anak-anak melalui program-program sekolah. Nah, jadi pemerintah juga sudah menetapkan Perpres nomor 1 tahun 1965 yang berisi tentang pencegahan penyalahgunaan agama yang dikuatkan menjadi Undang-Undang nomor 5 pada tahun 1969. Ya, kalau dilihat sih sebenarnya strategi pemerintah itu niatnya baik ya, termasuk dalam program pendidikannya. Tapi menurut saya itu kurang efektif gitu. Pemerintah sudah baik memberlakukan undang-undang untuk mencegah terjadinya fanatisme agama ataupun penistaan agama yang lain. Tapi di situ belum diperjelas dengan pemerintah perbuatan seperti apa yang dan dinilai kayak, oh ini penistaan agama atau betul. ini sikap fanatik. Kalau begitu seharusnya pemerintah meningkatkan di bagian teknologi gak sih? Oh, betul juga sih. Kita sekarang berada di era Era teknologi ya. Betul. Gen Z. Gen Z. Kita sudah tahu kita berada di era modern, seharusnya pemerintah bisa mengembangkan algoritma Yeah. atau juga membuat sistem kecerdasan yang dapat mendeteksi atau memantau
terjadinya konten-konten yang tentang fanatisme agama. Dan memang itu bakal lebih membantu sih. Iya, memperluas pemikiran kita mengenai agama. Betul. Biar terbuka pikirannya kita. Nah jadi guys, kalian pernah tahu? Sebelum itu saya mau bahas dulu soal saya kenapa ganti baju guys. Jadi saya ini ganti baju karena saya kedinginan kemarin di sini. Ya emang dingin ya. Oh ya tadi kamu mau bahas apa? Nah iya guys, jadi kamu pernah tahu nggak ada kasus yang video yang viral itu loh pada tahun 2022? Oh, tapi kurang tahu lengkapnya. Nah itu kejadiannya itu kita kan sedang terjadi bencana dan ada dari gereja namanya Tim Aksi Cinta Reformed Injili, yaitu mereka memberikan bantuan kepada para masyarakat di situ dan juga yang mengungsi. Tapi masalahnya masyarakat Cianjur itu malah merobohkan label tanda tulisannya Tim Aksi Cinta Gereja Reformed. Iya, parah ya kan? Parah banget. Itu sudah, makanya tapi tindakan seperti itu katanya tindakan yang cabut label itu tidak salah katanya, karena termasuk kalau menaruh label itu termasuk bertentangan dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007. Tapi kata bupatinya sendiri, Herman Suherman, katanya hal seperti itu seharusnya tidak terjadi, nggak usah cabut label aja, karena itu sebenarnya bantuannya kan berdasarkan kemanusiaan. Oh iya ya? Iya, tapi Kapolresnya juga ada yang berpikir berbeda. Namanya juga karena mereka bilang ya gak apa-apa sih kalau mereka cabut labelnya, cabut aja, karena mereka tetap menerima bantuannya. Tapi mereka cabut gitu. Tapi menurut saya itu kayak intoleransi ya. Oh iya betul. Kita tuh juga harus ikutin apa yang dilakuin di desa Sukareno. Kamu tau gak? Jadi di situ mereka itu di sana tuh sangat inklusif dan juga sangat damai, dan orang-orang saat sana itu satu sama lain mereka itu sangat menghargai, tidak ada yang rasis kayak gitu. Apalagi masalah-masalah agama tidak ada, makanya kita itu harus ikutin yang baik gitu. Betul. Seperti apa contohnya coba? Kalau mereka saling menghormati itu, apa contohnya? Mereka tuh di sana ya, di desa Sukareno itu mereka tuh kayak mengikuti upacara di sana, walaupun mereka tuh bukan agama yang mereka miliki sendiri, tapi mereka tetap ikuti dan hargai semua agama di sana, makanya mereka itu semua damai. Betul, kita tuh kayak begitu guys. Oh ya, aku pernah dengar juga loh, ada satu desa yang pernah membahas desa Sampung ya kalau nggak salah. Ya di situ mereka ada masalah agama juga. Ada satu orang Kristen yang dibilang fanatik karena dia bantu ikut memasak untuk acara agama Islam. Di masalah itu cepat sekali diselesaikan loh. Kepala desa dan kota itu kepala desanya. Oh, sangat bertanggung jawab dong. Dia sangat bertanggung jawab ya. Mereka dia peduli dengan sesamanya, makanya dia langsung selenggarakan acara yang untuk seluruh agama supaya mereka meningkatkan rasa kepedulian. Tapi memang kalau kayak ada masalah-masalah gitu emang harus ada kayak satu orang sih yang memang harus yang bisa menjadi perwakilannya, biar langsung cepat selesai gitu. Oke, saya punya ayat Alkitab loh yang berhubungan sama fanatisme agama ini. Matius 5 ayat 8. Nah, isi ayatnya apa tuh? Nah, isi ayatnya adalah berbahagialah orang yang suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Nah, bisa dilihat hubungannya dengan kasus ini tuh, bisa dilihat kayak orang-orang di sana tuh yang memiliki sifat fanatis tidak mendapatkan kebahagiaan, malah mereka mendapatkan bencana. Karena kan dibilang di ayat Alkitab kan dibilang berbahagialah orang yang suci hatinya, sedangkan ini tidak, karena mereka memiliki sifat atau sikap yang tidak benar di hadapan Allah. Aku juga ada. Aku juga ternyata guys. Itu dari 1 Korintus 10 ayat 23. Oh, Korintus. Isinya apa? Segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu yang membangun. Jadi kalau kita lihat ya kan dari masyarakat Cianjur itu mereka malah mencabut label tulisan bantuan dari gereja gitu. Nah, kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan bijaksana. Kita harus mempertanggungjawabkan kebebasan yang diberikan Tuhan. Kita harus bertindak untuk demi kebaikan, demi manfaatnya gitu. Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk mempergunakan kebebasan kita dengan bijaksana, bukan kita menggunakan kebebasan kita untuk menyebarkan konflik dan menjadi fanatisme agama, karena itu dampaknya juga kayak buruk karena kita tidak menyenangkan hati orang lain. Jadi tentu saja saya kan bisa berefleksi kayak saya akan memperbaiki sikapku harus menjadi lebih baik dan membawa manfaat, membangun sesama kita, bukan kayak menyebarkan konflik. Saya pribadi, saya yakin bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkeyakinan sesuai dengan kepercayaannya sendiri, dan itu adalah esensi dari kebebasan beragama. Nah teman-teman, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya sehingga kita dapat mewujudkan damai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, saya memohon kepada
kepadamu agar engkau membimbing umat manusia untuk menghindari sikap fanatisme agama yang bertindak sesuai kebenaran duniawi dan bukan kebenaranmu. Sesuai dengan yang engkau ajarkan, bantulah umatmu untuk memahami bahwa keberagaman adalah anugerah, bukanlah alasan untuk membenci atau merendahkan orang lain. Berikanlah mereka pemahaman yang mendalam akan nilai kasih sayang, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Lindungilah kita semua dari godaan untuk membangun dinding pemisah dan tunjuklah kepada kami jalan kesatuan dalam keberagaman. Amin. Dan sekali lagi guys, perilaku fanatisme itu akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi teman-teman, mari kita bersatu dan memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan alasan untuk berintoleransi. Mari kita bersatu dan memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan dan bukan alasan untuk berbuat intoleransi. Seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada kita, kita harus mewujudkan kasih. Jadi ayo hentikan fanatisme agama dan mewujudkan sikap kasih dengan menghargai sesama kita. Dengan demikian, jika terdapat kata-kata kami yang salah atau menyinggung perasaan kami mohon sebesar-besarnya. Semoga apapun yang kami sampaikan pada hari ini tidak terhalang oleh kesalahan kami, malahan membawa dan kebaikan dan memperluas pemahaman kalian. Masih juga atas kehadiran kalian menunjukkan rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama kami. Terima kasih semuanya. Marcus Aurelius juga pernah berkata, apapun yang kita dengar itu adalah opini dan bukan fakta. Segalanya yang kita lihat itu adalah perspektif, sudah bukan kebenaran. Itu adalah penutup kita untuk hari ini. Sampai jumpa di berita berikutnya dari CR. Bye-bye.